Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wassihata wal afiyah wassalamata wal barakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'si wan nahwa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat Masjid Jami' Nurul Falah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan 100 nikmat. Satu nikmat Allah turunkan ke alam dunia, 99 nikmat Allah simpan nanti di akhirat. Jadi ada ketimpangan yang luar biasa. Tapi dengan kekuasaan Allah, satu nikmat ini semuanya kebagian. Dari makhluk yang paling kecil, dari makhluk yang bernama cacing yang melata dalam bumi, yang tinggal di dalam lumpur, sampai makhluk binatang burung yang terbang, sampai termasuk nyamuk-nyamuk yang paling kecil. Semuanya kebagian daripada satu nikmat yang Allah berikan di dalam dunia ini. Kemudian dalam kehidupan ada yang miskin dan ada yang kaya, ada yang alim, ada yang awam, ada yang gagah, ada yang kuat. Inilah dunia dengan segala takdirnya Allah tetapkan seperti ini. Adapun kehidupan yang kekal abadi, kemakmuran yang merata, serta kekayaan yang terhebat luar biasa, jangan berharap ada di dunia, saudara-saudara. Itu nanti akan kita peroleh kelak pada saat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di alam dunia ini kita diperintah untuk berbuat taat kepadanya, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah dengan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pekerja, bekerjalah dengan bersikap yang jujur, menjadi pekerja yang amanat, jangan berkhianat. Begitu pula sebagai atasan, jadilah atasan yang memiliki rasa ulas asih kepada bawahan. Sebab antara atasan dan bawahan, antara pimpinan dan anak buah, itu semuanya sebuah hal yang dapat menentukan dari berjalannya sebuah perusahaan atau di mana tempat bekerja. Adanya sinkronisasi kebersamaan akan menjalin kemakmuran dan kebahagiaan dalam satu usaha dan pekerjaan yang lainnya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin. Pada intinya kita kehidupan di alam dunia bukan kita saling merasa paling hebat, bukan kita merasa saling berkuasa, tapi saling memahami di antara satu dengan yang lainnya, mengayomi, melindungi dan menyayangi. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Engkau menyayangi segala makhlukku yang ada di bumi. Para pimpinan mengayomi, menyayangi kepada bawahannya. Allah Subhanahu wa taala dan beserta para malaikatnya akan menyayangi orang-orang yang diamanatkan sebagai pemimpin, kemudian dia berkasih sayang, berulas kasih kepada yang dipimpinnya. Begitu pula seorang suami yang diberikan amanat untuk memimpin sebuah rumah tangga, dia menyayangi kepada istri dan anak-anaknya, kemudian dia berbuat baik kepada kerabat dan keluarganya. Itu yang disenangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu semua adalah hal-hal seperti merasa paling hebat, merasa paling berkuasa, merasa paling pintar, merasa paling berjasa. Itu semua adalah bukan sifat-sifat yang diperintahkan Allah, melainkan itu sifat yang dimurkai Allah, yang itu semuanya tersimpan berlaku pada iblis alaihi la'natullah. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin. Kita beribadah, kita bekerja, dan kerja ini yang saudara lakukan itu bukan hal sekedar mencari nafkah, pergi pagi pulang sore dan sebagainya, tapi satu tarikan nafas saudara sama dengan halnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya keringat yang keluar daripada badan saudara, kemudian berpikirnya saudara untuk bagaimana memajukan
Usaha saudara itu merupakan bagian tafakur daripada hal yang diajarkan oleh agama. Pendek kata, orang yang berjuang untuk menafkahi keluarga, orang yang berjuang untuk menafkahi daripada karyawan-karyawannya, itu sama halnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya dia hanya sanggup mengerjakan pekerjaan yang wajib, solat yang wajib tanpa mengerjakan yang sunnah, lantaran dia sibuk dengan pekerjaannya, itu sudah mendapatkan pemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Sebaliknya saudara-saudara, 100 ujian, 100 cobaan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hanya satu, Allah hanya berikan satu kepada kita umat manusia biasa. Adapun 99 daripada ujian yang berat itu diperuntukkan oleh para kekasih-kekasihnya. Dari mulai kelas orang-orang soleh, para aulia, dan bahkan yang maha berat adalah cobaan yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Saudara-saudara, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengetahui daripada kemampuan daripada masing-masing kita. Orang seperti kita tidak akan sanggup diuji dengan ujiannya para nabi, karena kadar keimanan kita ini kelasnya adalah kelas awam. Ada iman yang kelas khawas, ada iman yang kelasnya khawasil khawas. Orang semacam kita adalah orang yang rapuh daripada keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji daripada segala ujian. Allah takkan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan ada satu beban yang kuberikan kepada kalian hai hambaku kecuali ujian ataupun beban itu telah aku ukur dengan segala kemampuanmu. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali kau merasa berputus daripada rahmat Allah, putus asa atas cobaan yang kamu anggap berat. Tidak, sesungguhnya cobaan yang aku berikan kepada kalian hanya 1%, 99% aku berikan kepada orang yang paling aku cintai. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan kemampuan kita. Dalam hal ini Allah mengingatkan bagi siapa saja di antara kita yang diuji dengan ujian yang berat, kemudian dia berputus asa, kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara, Allah mengancam dengan dalam satu hadis qudsinya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi bersabda, "Man lam yashkur 'alan na'mai wa man lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwaya." Siapa orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat, siapa orang yang tidak bersabar atas segala ujian yang aku berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala teramat murka. Falyakhruj min tahtis sama, keluar engkau dari kolong langitku, keluar kau daripada bumiku ini. Falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Begitulah ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan atas dirinya dan orang-orang yang tidak bersabar atas segala ujian yang diberikan kepadanya. Yang kenapa Allah sampai berfirman seperti ini, ujianmu teramat sangat ringan dibandingkan dengan ujian para kekasihku. Kita mungkin sudah paham dan mengerti mendengar kisahnya Nabi Ayub, betapa berat daripada penyakit yang beliau derita. Istrinya hanya sebagai teman sejati, Siti Rahman namanya. Anaknya semua dimatikan oleh Allah. Kekayaannya semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal di satu kampung, diusir oleh penduduk kampung karena penyakit yang begitu luar biasa. Kemudian tinggal di hutan bersama istrinya. Tidak ada orang seperti Nabi Ayub yang dialami oleh kalangan kita. Ketika kita sakit, kita masih ada yang menjenguknya, masih ada yang merawatnya. Bahkan pemerintah memberikan satu jaminan gratis, yaitu BPJS dan sebagainya. Inilah saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin. Jadi hidup di akhir zaman ini jangan banyak mengeluh, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tarikan napas sini aja sudah terlalu mahal bagi kita atas karunia Allah. Andai kata kita menghirup udara kemudian tidak bisa kita kembalikan lagi, menarik napas tidak bisa keluar lagi, kita akan dilarikan ke rumah sakit, masuk di ruang ICU dalam keadaan koma, nauzubillah. Artinya kalau kita sekarang hari ini masih bisa bernapas, itu sudah merupakan nikmat yang besar. Ditambah lagi kita bisa melaksanakan sholat Jumat, itu saudara sudah menjadi pahlawan, melawan daripada gangguan iblis, setan yang menghalang-halangi hambanya untuk dekat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang istiqomah dalam bersyukur
atas segala nikmat dan menjadi orang yang istiqomah bersabar atas segala ujian atau hal-hal yang tidak mengenakan yang datang kepada diri kita. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita, merahmati kita dan memudahkan jalan-jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عينينا صغيرا وفي أعين الناس والأعدائنا كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن